Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mesin kecil bisa menghasilkan tenaga sebesar mesin besar? Rahasianya ada pada satu komponen ajaib, turbocharger. Tonton sampai habis untuk bongkar bagaimana cara kerjanya. Turbin charger adalah suatu perangkat yang dipasang di mesin. Diberi tekanan dengan menggunakan energi gas buang. Penyusutan dan peningkatan ke dalam mesin pasokan oksigen didorong oleh energi gas buang untuk meningkatkan output daya mesin. Sebelum menjelaskan prinsip kerja turbocharger, pertama-tama mari kita pahami mesin pembakaran internal. Mesin mobil pembakaran internal bekerja dengan mengubah energi dari pembakaran bahan bakar menjadi tenaga gerak. Proses ini terjadi di dalam ruang bakar saat campuran udara dan bahan bakar dikompresi oleh piston, lalu dinyalakan oleh percikan api dari busi. Ledakan kecil yang terjadi mendorong piston ke bawah dengan kuat. Dan gerakan inilah yang kemudian diubah menjadi putaran melalui poros engkol untuk menggerakkan roda. Siklus kerja mesin ini terjadi berulang-ulang dalam 4 langkah utama, yaitu hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Pada langkah hisap, piston menarik campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Selanjutnya, pada langkah kompresi, piston menekan campuran tersebut hingga sangat padat. Pada saat yang tepat, busi memercikan api untuk menyalakan campuran tadi, menghasilkan ledakan yang mendorong piston kembali ke bawah. Setelah tenaga dihasilkan, mesin masuk ke langkah buang, yaitu saat piston mendorong sisa gas pembakaran keluar melalui katup buang. Proses ini terus berulang dengan sangat cepat selama mesin menyala, sehingga menghasilkan putaran mesin yang stabil. Dengan sistem inilah mobil dapat melaju, berakselerasi, dan membawa beban dengan memanfaatkan energi dari pembakaran bahan bakar di dalam mesin. Mesin mobil berturbocharger bekerja dengan prinsip pembakaran internal yang sama seperti mesin biasa, yaitu mengubah energi dari pembakaran bahan bakar menjadi tenaga gerak. Bedanya, mesin ini dibekali turbocharger yang berfungsi untuk memampatkan udara sebelum masuk ke ruang bakar, sehingga jumlah oksigen yang masuk menjadi lebih banyak. Dengan oksigen yang lebih melimpah, pembakaran bisa berlangsung lebih kuat dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Proses kerja turbo dimulai dari gas buang hasil pembakaran yang keluar dari ruang bakar. Gas buang ini tidak langsung dibuang ke knalpot, tetapi dialirkan terlebih dahulu untuk memutar turbin pada turbocharger. Putaran turbin ini kemudian disalurkan melalui poros menuju kompresor di sisi lainnya, sehingga kompresor ikut berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Kompresor yang berputar akan menghisap udara segar dari luar, lalu memampatkannya sebelum dikirim ke ruang bakar mesin. Udara yang telah dipadatkan ini biasanya juga dialirkan melalui intercooler untuk menurunkan suhunya agar lebih padat dan tidak terlalu panas. Setelah itu, udara bertekanan tinggi masuk ke silinder dan bercampur dengan bahan bakar. Saat piston melakukan langkah kompresi, campuran udara dan bahan bakar yang jumlahnya lebih banyak dari mesin biasa ini ditekan hingga sangat padat. Kemudian busi memercikan api yang menimbulkan pembakaran lebih besar dan lebih kuat. Ledakan ini mendorong piston dengan tenaga yang lebih besar pula, sehingga menghasilkan tenaga dan torsi yang meningkat secara signifikan. Setelah proses pembakaran selesai, piston mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui katup buang. Gas buang inilah yang kembali dimanfaatkan untuk memutar turbin turbo secara berulang, sehingga tercipta siklus tenaga yang efisien. Dengan sistem ini, mesin berturbo mampu menghasilkan performa tinggi dari kapasitas mesin yang relatif kecil, sekaligus tetap menjaga efisiensi bahan bakar. Mesin turbocharger memiliki kelebihan utama pada peningkatan tenaga yang signifikan tanpa harus memperbesar kapasitas mesin. Dengan adanya udara bertekanan tinggi yang masuk ke ruang bakar, proses pembakaran menjadi lebih kuat sehingga tenaga dan torsi meningkat drastis. Inilah alasan mengapa mesin kecil berturbo bisa memiliki performa setara bahkan melebihi mesin besar non-turbo, sekaligus tetap terasa responsif saat akselerasi. Selain tenaga yang besar, efisiensi bahan bakar juga menjadi keunggulan mesin turbo. Karena pembakaran berlangsung lebih optimal, mesin dapat menghasilkan tenaga besar dengan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, terutama pada kondisi berkendara normal. Mesin turbo juga lebih ramah terhadap regulasi emisi, karena pembakaran yang lebih sempurna membantu menekan sisa gas buang berbahaya. Namun di balik kelebihannya, mesin turbo memiliki kekurangan dalam hal perawatan. Turbo bekerja pada suhu dan putaran yang sangat tinggi, sehingga membutuhkan kualitas oli yang sangat baik dan penggantian yang teratur. Jika perawatan diabaikan, turbo berisiko cepat aus atau rusak, dan biaya perbaikannya tergolong mahal dibandingkan mesin non-turbo. Kekurangan lainnya adalah potensi keterlambatan respon atau turbo lag, terutama pada mesin turbo konvensional. Saat pedal gas diinjak, turbo membutuhkan waktu sejenak untuk membangun tekanan udara, sehingga tenaga tidak langsung terasa instan. Walaupun teknologi modern sudah banyak mengurangi efek ini, turbo lag masih bisa dirasakan pada beberapa kondisi berkendara.
Kesimpulannya, mesin turbo menawarkan keseimbangan antara tenaga besar dan efisiensi, namun menuntut perawatan yang lebih disiplin. Mesin ini sangat cocok bagi pengemudi yang menginginkan performa tinggi dalam kemasan mesin yang lebih kecil, tetapi juga harus siap dengan biaya perawatan dan komponen yang lebih kompleks dibandingkan mesin biasa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.